Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191051. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerangka Dasar Kurikulum. Pada latar belakang di sini, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofi dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pengembangan kurikulum. Untuk perumusan masalahnya yaitu hakikat kurikulum 2013, yang kedua landasan kurikulum, yang ketiga prinsip kurikulum, yang keempat struktur kurikulum, dan yang terakhir standar nasional pendidikan atau BNSP. Untuk pembahasan yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau harus diselesaikan oleh para siswa dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut untuk mencapai suatu gelar atau ijazah tertentu. Inti dari kurikulum 2013 itu disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depannya. Hakikat kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik dalam melaksanakan observasinya, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka dapatkan setelah menerima materi pembelajaran dari seorang guru. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan atau penyempurnaan pembelajaran kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan para siswa itu memiliki kompetensi atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dalam tantangan hidupnya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 ini adalah bagian dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terkoordinasi sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar nasional yang disepakati. Jadi pada paparan itu merupakan bagian dari uji publik dari kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan kepada masyarakatnya. Pada penyusunan kurikulum 2013 ini menitik beratkan pada penyederhanaan tematik dan integratif pada kurikulum 2006, dan juga ada beberapa masalah adanya di kurikulum 2013. Yang pertama itu konten kurikulum yang masih terlalu padat. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Yang keempat, belum peka pada tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal atau nasional maupun global. Yang selanjutnya itu standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi. Jadi belum terjadi atau belum secara tegas menuntut adanya termediasi bahwa secara berkalanya. Yang terakhir yaitu dengan KTSP atau kurikulum
pada 2006 memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir di kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu materi tentang landasan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoretis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis, landasan mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum tersebut. Landasan empirik yaitu memberikan arahan kepada kelompok berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangannya atau di tempatnya. Untuk yang terakhir landasan teoretik yaitu landasan yang memberikan dasar-dasar teoretik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses yang akan terjadi. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Pada proses pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip harus secara sadar diciptakan oleh guru untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut adalah pendekatan pembelajaran kontelektual yang memiliki 7 komponen utama pembelajaran. Itu yang pertama konstruktivisme, yang kedua bertanya, 3 menyelidik, 4 masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, keenam refleksi, yang terakhir penilaian autentik. Jadi pendekatan pembelajaran kontelektual ini akan memfasilitasi pengetahuan proses berpikir ilmiah yang disarankan oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016 seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip kurikulum pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu prinsip yang pertama, peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, dengan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi atau real, nyata, dan bisa dibuktikan. Dan yang selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Dan selanjutnya, pembelajaran menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan pemberdayaan serta peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayatnya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan atau pemberdayaan peserta didik sepanjang hayatnya. Yang selanjutnya pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Yang selanjutnya itu pembelajaran yang berlangsung di rumah atau di sekolah dan juga di masyarakat. Yang terakhir itu pembelajaran yang mengkomodasikan perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik tersebut. Jadi untuk materi yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum 2013. Dalam Tairo Anitali pada tahun 2012, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan, desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum termasuk pembelajaran dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Jadi struktur kurikulum dalam hal perumusannya, desain kurikulum menjadi amat penting karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capaikan dalam kurikulum tersebut, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran apabila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan, maka sistemnya akan kedodoran. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun. Jadi beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswanya. Struktur kurikulum juga adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar
dalam sistem pembelajaran. Jadi pengorganisasian konten di sini itu sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semesternya. Di sini saya memaparkan sedikit tentang struktur kurikulum dan tugas pada SD atau MI. Beban yang pertama itu struktur kurikulum 2013 pada SD dan MI. Jadi pada beban belajar ini dinyatakan dalam jam belajar setiap minggunya untuk masa belajar selama satu semester tersebut. Beban belajar di SD atau SMI ini untuk kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34. Untuk kelas 1 30, kelas 2 32, kelas 3 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6 masing-masing itu 36 jam setiap minggunya. Jam pelajaran SDMI jam 1 jam pelajaran SD atau MI itu 35 menit. Jadi untuk kelas 1 itu kurang lebihnya 30 menit dalam satu hari. 30 jam dalam satu minggunya. Seperti itu. Untuk struktur kurikulum 2013 pada MTS atau SMP. Dalam struktur kurikulum pada MTS dan SMP ini ada penambahan jam belajar per minggunya dari semulanya 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38. Masing-masing kelas, baik itu kelas 7, 8, 9 sama 38, 38, dan 38. Sedangkan lama belajar setiap jam belajar di SMP atau MTS itu yaitu 40 menit. Seperti itu. Untuk yang terakhir itu struktur kurikulum pada SMA atau MA. Struktur kurikulum pada SMA atau MA, SMK atau MAK terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran wajib untuk diikuti oleh peserta didik, dan yang kedua itu kelompok mata pelajaran peminat atau yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, atau kemampuannya dan juga jurusannya. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesamaan antara SMA, MA, dan SMK dan juga MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 dan mata pelajaran beban belajar 24 jam per minggunya. Kelompok mata pelajaran peminat atau minat pada SMA terdiri dari 18 jam per minggunya untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Jadi kelompok mata pelajaran peminat untuk SMK dan MK masing-masing 24 jam per kelasnya. Kelompok mata pelajaran peminat SMA atau SMA bersifat akademik. Sedangkan untuk SMK dan MK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang materi terakhir yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. BSNP di sini yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan ini adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan atau memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP ini bertugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki kewenangan. Dan di sini saya memaparkan beberapa pemenang BSNP. Yang pertama, mengembangkan standar nasional pendidikan. Itu sudah jelas karena pada pengertiannya Badan Standar Nasional Pendidikan itu mengembangkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan ujian nasional. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Dan yang keempat, merumuskan kriteria kelulusan pada siswa-siswa pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir itu menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan keagrifikan buku teks pelajaran untuk para siswanya. Jadi itu ada beberapa wewenang dari BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan.
Standar yang dikembangkan oleh BNSP berlaku efektif dan mengikat semua satuan-satuan pendidikan secara nasional. Dan BSNP ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara pemilu atau dipilih oleh anggota-anggotanya. Jadi yang melakukan pemilih itu anggota-anggota saja, bukan masyarakat umum. Jadi BSNP ini didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex officio diketuai oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan. Jadi BSNP ini dapat berkoordinasi dengan Kemendikbud dan departemen yang telah menangani urusan pemerintahan di bidang agama dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi atau kota kabupaten. Di sini ada fungsi dan tujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama itu, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua itu, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang ketiga yaitu Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi cukup segitu yang dapat saya sampaikan, dan saya menyimpulkan bahwa dalam setiap pengembangan kurikulum itu pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri pada tahun Nomor Nasional Nomor 23 Tahun 2006, Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.